Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Iman, sebuah ruang renungan spiritual tempat kita menimba hikmah dan pemahaman tentang nilai-nilai keimanan. Pemirsa, dalam kehidupan kita saat ini, realitas keberagamaan umat Islam sangat beragam. Ada yang taat menjalankan perintah Allah secara lahir dan batin, ada yang setengah hati, ibadah jalan, maksiat pun juga tidak ditinggal. Ada juga yang sholat hanya sebagai formalitas, bahkan ada pula yang mengaku muslim hanya di atas kertas. Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi seperti ini? Apakah semuanya akan mendapatkan tempat yang sama di akhirat kelak? Marilah kita bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini bersama saya Pia Mediana. Kali ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Muhyi Abdurrahim STHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Warahmatullahi, alhamdulillah baik Mbak. Ya. Sehat nggih? Sehat. Terima kasih sudah bergabung kembali di Mutiara Iman. Ya. Ustadz, tema kita kali ini tidak kalah menarik dan sekaligus tentunya mengajak kita untuk berkaca, mengevaluasi diri, sudah sampai manakah iman kita bertumbuh? Sudahkah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Dan untuk memperdalam topik kita hari ini, kita akan beri Ustadz kesempatan untuk menyampaikan tausiah pengantar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para hadirin, para pendengar dan para penonton Mutiara Iman Kompas TV Jember yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat. Seandainya kita berupaya menghitung nikmat-nikmat itu, niscaya logika kita atau ilmu yang diberikan Allah kepada diri kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya, salah satunya kita hari ini hadir di sini untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita agar kita kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Berkaitan dengan realitas kita sebagai umat Islam, memang umat Kanjeng Nabi Muhammad ini umat yang berpedoman kepada Al-Quran yang jumlahnya itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Itu memang diistimewakan luar biasa oleh Allah daripada umat-umat sebelumnya. Tidak ada waktu di dalam kaitannya dengan kita beribadah kepada Allah yang itu terbuang sia-sia. Setiap waktu itu punya keistimewaan masing-masing. Bisa kita saksikan di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan Syawal, ya, bulan penuh dengan kelahiran kembali kita sebagai jiwa yang fitri. Ya. Terus Dzulqa'dah itu bulan yang mulia. Berkaitan dengan kita sebagai umat Islam itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ghafir ayat ke-31 sampai 35. Di situ Allah berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir." Yang artinya bahwa dalam Al-Quran ayat 31 surat Fatir ini menjelaskan, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran atau Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah hal yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu dijelaskan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Musaddiqan lima baina yadayhi, sebetulnya Al-Quran itu tidak merubah keyakinan lama, baik itu agama Ibrahim, itu juga Islam, ya, agama Yahudi, agama Nasrani dan seterusnya, itu adalah agama tauhid.
Malah Al-Quran itu membenarkan apa yang kitab suci samawi diturunkan sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah itu sangat teliti, sangat paham akan kebutuhan hamba-hambanya. Inilah kelebihan kita sekali lagi daripada umat-umat sebelumnya. Pada ayat ke-32 Allah menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Pada redaksi pertama di ayat ke-32 ini Allah menjelaskan bahwa tidak semua umat manusia itu diberi kenikmatan untuk berpedoman kepada Al-Quran. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina, kemudian Al-Quran yang tadi di ayat 31 dijelaskan sesuai dengan realitas, itu tidak semua umat manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini diberi hidayah oleh Allah untuk memilih Al-Quran sebagai kitab sucinya. Allah berfirman, summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina, kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah. Ya, bisa kita lihat secara statistik di tahun 2019 itu umat manusia yang menempati bumi ini hampir 5 miliar. Masya Allah. Hampir 5 miliar manusia. Dalam catatan itu ada 23% itu penganut agama Islam, 32% itu Nasrani, sisanya itu adalah agama-agama dan aliran kepercayaan yang lain. Itu artinya kita, kalau cita-cita kita ingin membumikan perdamaian di muka bumi ini, maka kita harus melibatkan umat-umat yang lain. Itu saja yang dipilih oleh Allah di era kita hidup saat ini adalah 23% dari insya Allah 5 miliar umat manusia yang diberi hidayah untuk beragama Islam. Akan tetapi para hadirin, kemudian Allah pada redaksi berikutnya itu mengklasifikasi umat Islam itu sendiri. Umat Islam itu sudah dipilih, diseleksi oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, akan tetapi pada redaksi berikutnya Allah memilah lagi kadar keislaman dari masing-masing umat Islam itu sendiri. Ada faminhum zalimul li nafsi. Sebagian dari mereka itu adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, tadi disebutkan ibadah oke, maksiat pun jalan. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian dari mereka itu adalah tengah-tengah antara perbuatan baik. Kalau yang zalimul li nafsi itu lebih dominan perbuatan dosanya dibanding perbuatan baiknya. Kemudian kelompok yang kedua itu seimbang. Muqtasid itu seimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Catatan amal baiknya dan catatan amal dari dosa-dosanya itu seimbang. Ini yang kedua. Sementara yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan yang ketiga dari umat yang dipilih oleh Allah itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan tidak berdosa sama sekali, tapi berdosa. Tapi golongan ini itu sekali berdosa dia langsung mata hatinya terbuka, menyadari akan kesalahannya dan langsung menghadap Allah, bertaubat seketika itu. Pada ayat 32 ini Allah menutup dengan firman-Nya, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya
menerangkan atau menyampaikan sebuah hadis tentang 3 golongan ini. Fa'ammal ladzina asa'u anfusahum, dalam hadis itu, maka mereka dari golongan pertama itu nanti di akhirat, kaitannya dengan akhirat, maka Ibnu Katsir menyampaikan mereka yang dominan perbuatan dosanya, fayuhasabuna hisaban syadida, mereka dihisab dengan hisab yang benar-benar detail, dirunut dari sekecil pun amal mereka dipertimbangkan oleh Allah. Ini yang golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka fayuhasabu hisabai yasira. Yang seimbang pun artinya di dalam kehidupan di dunia ini 50% perbuatan baik dan 50% perbuatan dosa-dosanya itu oleh Allah dihisab, tapi hisabnya dengan hisab yang ringan. Ini yang kedua. Yang ketiga, golongan yang senantiasa menjaga agama dan benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupannya dan senantiasa hadir atau sadar ketika berdosa itu langsung seketika itu bertobat, maka dihisab oleh Allah itu fayadkhulunal jannatah, masuk pada surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga biwairi hisabin, tanpa dihisab. Jadi golongan ini ketika menghadap Allah, bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan kalbarkil khatib, secepat kilat, atau mungkin dalam bahasa teknologi kita itu mereka itu dihisab dengan kecepatan cahaya, seketika itu mereka sudah berada di surga. Kemudian khusus golongan yang pertama, golongan yang pertama tadi yang lebih dominan dosanya daripada amal baiknya, maka pada ayat berikutnya, ayat 34 itu Allah menyatakan ketika mereka itu dihisab dengan hisab yang benar-benar, kalau bahasa kita itu presisi ya, dengan benar-benar detail. Akhirnya seandainya kita yang mendapatkan posisi itu, maka posisi kita akan disampaikan dan diperlihatkan oleh Allah satu persatu kesalahan kita di dunia. Kita akan mengalami kegelisahan atau ketakutan yang luar biasa. Baik. Karena di akhirat itu apa balasan dari satu dosa, setitik dosa pun itu langsung diperlihatkan oleh Allah. Tetapi ada syafaat kita sebagai umat Islam, ada syafaat kita sebagai umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sendiri, mungkin ada syafaat dari guru-guru kita, dari teman-teman kita yang di sisi Allah mempunyai derajat, maka semua dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, dan kesemuanya umat Islam yang berakidah tauhid, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke akhirat, apapun posisi dan kondisinya itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Baik, Masya Allah. Ada beberapa golongan yang nantinya umat ini merasakan sebuah hasil dari kerja kerasnya di dunia, begitu ya Ustaz ya. Betul. Semakin menarik karena ada beberapa diskusi yang nanti kita akan bahas, namun kita ulas di segmen berikutnya Ustaz, kita rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami, Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.